Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Malam ini masuk halaman 33. Babu ahli zakati wa man la tudfa'u lahu wa man la tudfa'u lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab tentang ahlus zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, wa man la, dan orang-orang yang tidak boleh diberi zakat. Wa man, orang-orang yang la tudfa'u, zakat itu tidak diberikan lahu kepadanya. Jadi dhamirhu kembali ke man. Tudfa'u itu fi'il mudhari, maklum atau majhul? Majhul, berarti butuh apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya iya, kembali ke zakat. Man la tudfa'u zakatu lahu. Dan orang yang zakat itu tidak boleh diberikan kepada dia. Jadi dua pembahasan ya ini ya. Pertama, kelompok orang yang diberi zakat. Yang kedua, kelompok orang yang enggak boleh diberi zakat. Qala musannif, la tudfa'u zakatu illa li thamaniyatil ladzina dzakarahumullahu ta'ala biqaulihi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Zakat tidak boleh dialokasikan, diberikan illa, kecuali terhadap 8 lithamaniyah, terhadap 8 alladzina yang dzakarahumullah, Allah sebutkan mereka biqaulihi, pada firman-Nya. Jadi pengalokasian zakat, ya, zakat mal ya, yang dimaksud di sini adalah hanya untuk 8 golongan yang Allah tetapkan dalam firman-Nya. Selain itu berarti tidaklah boleh. Allah mengatakan innama as-shadaqatu. As-shadaqat di sini yang dimaksud apa? Zakat. Zakat itu hanyalah, jadi kalau mengartikan innama itu mubtada dulu baru inamanya, mengartikannya. Jadi fungsi innama itu kan membatasi makna mubtada hanya pada khobar itu. Ya. Apa maksudnya? Di sini membatasi bahwasanya zakat itu hanya untuk yang disebutkan setelah kalimat sedekah ini. Jadi zakat itu hanyalah untuk satu, al-fuqara. 2, orang-orang miskin. Fuqara jamak dari apa? Fakir, jam'uhu fuqara.
masakin jam'uhu miskin. Ya. Wal amilina 'alaiha, dan para petugas pemungut zakat, amil, petugas pemungut zakat. Yang keempat, mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan, dilunakkan hatinya. Kelima, wa fir riqab, pada budak. Lima, wal gharimin, orang yang terjerat hutang. Wa fi sabilillah, ya. Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Fuqara. Kedua, masakin. Tiga, amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, budak. Kemudian keenam, orang terjerat hutang. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, untuk kepentingan jalan Allah. Jadi untuk jihad fi sabilillah. Wa fi sabilillah ini maksudnya jihad. Wa benis sabili, wa benis sabil, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nanti kita jelaskan satu demi satu. Faridatan minallah, ini sebuah ketetapan dari Allah, sebagai sebuah ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah mengakhiri firman-Nya dengan faridatan minallah, inilah kewajiban dari Allah. Artinya di sini sebagai penjelasan bahwa 8 kelompok yang ditetapkan ini bukan keputusannya Nabi, tapi memang keputusan Allah. Dan Allah ketika menetapkan sesuatu itu hakim, alim. Apa alim? Maha tahu mana yang layak dan harus diberi zakat dan mana yang tidak. Itu Allah maha tahu. Dan bijaksana, hakim. Apa maksudnya bijaksana itu? Kalau memutuskan perkara itu tidak mungkin salah, mesti pas gitu ya. Mesti pas, tidak ada yang salah. Ya, yang pertama ikhwati fillah, zakat ini diperuntukkan untuk kelompok fuqara wal masakin dari kaum muslimin. Fuqara wal masakin dari kaum muslimin. Apa beda fuqara wal masakin? Fuqara itu orang yang tingkat kebutuhannya lebih berat daripada orang miskin. Artinya orang fuqara ini orang-orang yang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya ya sampai separuh. Jadi kurang dari separuh, itu masuk fuqara. Ya. Tapi kalau lebih dari separuh tapi tidak sampai penuh, itu namanya apa? Miskin. Dan kebutuhan pokok manusia itu ada makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok manusia itu. Ya. Makan, minum, terus pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok manusia. Kalau sekolah, dan pokok juga ya. Orang nggak sekolah mati nggak? Enggak toh? Nggak sekolah nggak mati toh? Enggak, bahkan orang nggak sekolah yang kaya juga banyak kok. Yang sekolahnya sampai sarjana nggak dapat kerjaannya banyak. Ya? Iya. Lah iya toh. Yang honorer malah 200.000 sarjana. Gitu Mas?
Nah, berarti sekolah termasuk kebutuhan pokok nggak itu? Jadi pokok itu untuk kehidupan, untuk menyambung kehidupan. Kehidupan itu nyawa itu, bukan gaya hidup. Ya. Jadi kalau masalah pendidikan itu sebenarnya kan nggak harus sekolah sebenarnya ya. Nah, belajar itu nggak harus sekolah sebenarnya, nggak harus di meja sekolah. Artinya seseorang ketika ya memang nggak punya biaya nggak sekolah ya nggak dosa toh, nggak toh, dan nggak mati toh insya Allah. Enggak. Tapi kalau nggak makan kan mati. Nah, itu kebutuhan pokok itu ya seperti itu. Orang kalau nggak punya tempat tinggal kan berat itu. Seperti saudara-saudara kita yang Gaza ya. Semoga Allah segera menolong saudara-saudara kita. Yang mereka di pengungsian itu kan kasihan sekali itu. Cuma tempatnya berapa meter itu, ditempati banyak orang. Kemudian di situ kalau hujan ya rembes semua. Itu kan ya jelas kebutuhan pokok itu darurat, bisa mati mereka. Ya kan? Bisa sakit, bisa mengancam kehidupan mereka. Ini tempat tinggal itu apa? Pokok itu loh. Karena kaitannya dengan nyawa dan kehidupan. Pakaian juga demikian. Ya kan? Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Maka ketika seseorang berkaitan dengan 4 hal tersebut ya tidak bisa memenuhi separuh, maka dikatakan fuqara. Ya, lebih dari separuh tapi tidak sampai full berarti apa? Miskin. Seperti itu. Berikutnya, yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu petugas pemungut zakat. Jadi yang dikatakan petugas di sini adalah orang yang secara resmi ditunjuk ya oleh pemerintah atau lembaga yang diizinkan pemerintah untuk mengelola zakat. Bukan panitia zakat yang ada di masjid. Ya, bukan panitia zakat yang membentuk atau dibentuk oleh takmir di masjid. Itu bukan amil. Dan mereka kerjanya keliling. Jadi keliling memungut zakat ke rumah-rumah. Ya, memungut zakat ke rumah-rumah. Sehingga karena pekerjaan ini, maka mereka boleh digaji dari uang zakat. Meskipun mereka sudah berkecukupan. Jadi tidak harus miskin. Jadi digaji dari uang zakat itu karena pekerjaannya itu. Karena pekerjaannya itu. Ya. Karena untuk maslahat kaum muslimin. Yang barangkali kalau tidak ada yang tidak diambilkan gaji, ya tidak ada orang yang mau untuk keliling memungut zakat. Gitu. Yang keempat, mu'allafati qulubuhum. Saya tanya ini, mu'allafati qulubuhum. Qulubu ini rofa ini kenapa ini? Asyaka. Mu'allafati qulubuhum. Qulubu kok rofa ya? Kok mu'allafati qulubihim gitu ya? Apa salah itu ya? Masa Allah salah? Ya enggak ya? Atau salah cetak? Ya, berarti benar ya, tinggal kita mikir. Tinggal kita mikir kok iso rofa itu gimana? Sebab rofa cuma 7 toh, cuman 7. Ya, tinggal mikir satu-satu itu. Ini wong piro ini? Wong 10 ya? Urah ini. Itu urah. Nek menurut jenengan apa Mas Riko? Obar. Mas Ahmad. Nama sama di. Menurut Mas Riko hafizahullah itu adalah khobar. Bagus. Jawaban ditampung dulu. Mas Ahmad di. Boleh sama dengan Mas Riko boleh? Hah? Iya rofa sebagai apa? Sebab rofa itu kan ada 7.
Jam. Kobar. Mas Agus. Tada. Mas Iwan. Tahu. Tada. Kobar ina. Mana inanya? Kan amalnya sudah dibatalkan itu. Inama amalnya ina udah batal dengan ma. As-sodaqatu mubtada, khobarnya lil fuqara, gitu toh? Inama sodaqatu lil fuqara, gitu kan? Sedekah-sedekah itu hanya diperuntukkan untuk fuqara. Nah, itu khobarnya. Mas Guntur. Tinggal jawab satu-satu nanti kan maksud saya kamu sih ada yang pas itu. Pak Zainal, Mas Irfan, kenapa kok naibul fa'il? Si maf'ul. Mas Arif, pas. Mas Tri, pas. Mas Ikhwan, kenapa naibul fa'il? Masya Allah ya. Itu isim maf'ul beramal seperti fi'il majhul. Ya kan? Beramal seperti fi'il majhul. Sebagaimana isim fa'il beramal seperti fi'il maklum. Antum sudah belajar na'at hakiki sababi toh? Sudah. Ja'a rajulu al-fadilu akhuhu. Gitu toh? Itu akhu kenapa rofa'il? Kan fa'il dari al-fadilu. Ya toh? Al-fadilu itu kan isim fa'il toh? Maka kalau isim fa'il sesudahnya itu fa'il. Kalau isim maf'ul sesudahnya naibul fa'il. Berarti ini mu'alafat ini kan isim maf'ul. Alafa yu'alifu ta'lifan, ta'rifatan, i'lafan, ta'lafan, mu'alifun, mu'allafun, mu'allafun isim maf'ul. Mu'anasnya mu'allafatun. Ya, mu'allafatun. Maka kulubu naibul fa'il. Alhamdulillah. Jadi wal mu'allafati kulubuhum. Dan orang yang mu'allafah, dilunakkan hati-hati mereka. Di sini ikhwah, siapa yang dimaksud mu'allaf? Yang boleh diberi zakat itu ada dua kelompok. Pertama kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang seperti apa yang dikatakan atau dikategorikan mu'allaf? Ya, satu, yang seseorang yang baru saja masuk Islam yang keimanannya belum kuat. Ya. Keimanannya belum kuat. Itu boleh diberi zakat. Meskipun dia apa? Kaya. Meskipun dia apa? Dia kaya. Atau orang muslim yang kedua, orang muslim tetapi bukan apa? Bukan baru aja masuk Islam, tidak. Tapi dia memiliki maslahat. Artinya apa? Kalau dia diberi zakat itu bisa menekan orang lain yang nggak bisa, yang mau zakat bisa zakat. Misalnya apa? Dia di situ tokoh masyarakat. Dia udah muslim dari kecil, ya kan? Dia juga kan kaya. Ya, tapi dia nggak mau ngingetin saudara-saudaranya, warganya untuk apa? Membayar zakat. Nah, ketika dia diberi zakat terus diminta tolong nanti jenengan gerakkan warga di sini udah kaya bisa zakat. Siap. Nah, gitu kan. Apakah itu boleh diberi zakat? Iya, sebagai motivasi. Karena di situ ada maslahat. Ya, meskipun kaya. Jelas ya? Itu dari kaum muslimin. Jadi intinya di situ ada maslahat. Ya, ada maslahat. Yang kedua dari golongan non muslim atau kafir. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang dimungkinkan dengan diberi zakat dia apa?
ya, lunak hatinya terhadap Islam, atau bahkan apa, mau masuk Islam. Jadi orang-orang kafir yang kalau dengan diberi zakat, maka apa? Maka hatinya bisa lunak dan bisa diharapkan masuk Islam. Ya. Terlebih lagi kalau itu pembesar kaum. Ya. Yang kalau dia masuk Islam maka apa? Pengikutnya banyak yang masuk Islam. Yang kedua, orang kafir yang kalau diberi zakat apa? Dia bisa menyebabkan kaum muslimin itu aman dari gangguan dia. Artinya gini, ada tuh orang kafir itu yang sangat benci terhadap orang Islam. Ya kan? Ada kan? Sangat benci, bahkan apa? Luar biasa gangguannya terhadap kaum muslimin. Nah, kalau dia diberi zakat, dia nggak ganggu lagi kepada kaum muslimin. Paham? Diberi harta, dia tidak mengganggu lagi kaum muslimin. Jadi dia diberi zakat itu dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin terhindar dari keburukannya. Ya. Kalau yang pertama tadi apa? Ya, lunak hatinya terhadap Islam, ya kan? Bahkan bisa masuk Islam. Ya, yang kedua, supaya terhindar dari keburukan, ya, keburukan mereka orang-orang non Muslim itu. Itu yang dimaksud apa? Mu'allaf. Jadi intinya ada manfaat yang kembali kepada kaum muslimin gitu. Jelas? Itu mu'allaf itu seperti itu. Jadi tidak mesti orang yang asalnya non muslim terus masuk Islam saja. Tidak mesti. Yang kelima, wafir riqab, terhadap budak. Maksudnya budak di sini apa? Untuk membebaskan budak. Artinya bisa dengan jalan mukatab. Mukatab itulah budak yang membeli dirinya terhadap tuannya. Jadi budak itu bilang sama tuannya, tuan, ya kan, saya punya sehari itu 24 jam, saya minta waktu 5 jam saja, saya mau kerja cari uang, nanti saya siap membeli diri saya selama 1 tahun, nanti saya akan memberi per hari sekian uang kepada Anda. Dengan catatan nanti kalau sudah 1 tahun saya memberi uang, saya bebas. Oke, nggak apa-apa, gitu kan. Ini mukatab. Jadi budak mukatab itu budak yang dia bersedia membeli dirinya dari itu tuannya dengan sejumlah uang. Lah, ini ketika budak ini lapor ke Baitul Mal, kemudian Baitul Mal sudah survei, menyampaikan kepada majikannya apakah demikian ini benar, dan ternyata benar, maka boleh. Baitul Mal apa? Mengeluarkan zakat, kemudian apa? Melunasi. Yang harusnya 1 tahun ini baru 1 bulan langsung dilunasi. Kemudian apa? Bebas. Jelas ya? Atau mungkin apa? Ya, ada budak kaum muslimin ya di tangan orang kafir. Ya, kemudian pemerintah kaum muslim melihat ini kalau tangan orang kafir ya kasihan itu kan. Akhirnya dinego, dibeli. Dan boleh kan? Silakan dengan harga sekian dinego-nego, ya dibeli. Maka pembeliannya itu boleh dari uang zakat. Dibeli kemudian dibebaskan. Nah, terus nanti walaknya kepada siapa? Walaknya untuk kaum muslimin. Bukan untuk pemerintah yang membebaskan tadi. Karena itu zakat itu milik kaum muslimin gitu. Maka kewalaan budak itu nanti milik kaum muslimin. Artinya apa? Nanti kalau budak ini setelah merdeka dia pekerja kaya raya gitu, kemudian dia mati ya tidak punya ahli waris, maka hartanya menjadi milik kaum muslimin. Itu yang kelima. Yang keenam, al-gharimin, orang yang terjerat hutang. Baik hutang untuk menutupi kebutuhannya sendiri maupun hutang untuk maslahat kaum muslimin, maka itu lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk didahulukan.
Dengan catatan dia berhutang bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Dan dia memang betul-betul sudah tidak mampu lagi untuk melunasinya. Tapi kalau masih ada kemungkinan melunasi maka tidak boleh. Seperti misalnya apa? Seseorang punya hutang banyak tapi masih punya aset tanah yang bisa dijual. Dan dia masih bisa bekerja, hanya saja apa? Belum bisa melunasi di waktu dekat ini. Ya. Dia bisa melunasinya adalah waktu mungkin jangka waktu yang lama, tapi kan masih ada harapan, maka tidak boleh diberikan. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang memang betul-betul sudah tidak ada kemampuan lagi ya untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya. Nah, kalau misalnya dia punya utang 500 miliar. 500 juta lah. Setengah triliun kokean. 500 juta aja. Dia punya rumah itu. Aset satu-satunya tinggal rumah yang dia tempati. Nah, dan itu kalau dijual harganya 3 miliar. Nah, waduh ini kalau dijual gimana? Ini aset satu-satunya. Ya, gimana? Boleh nggak diambilkan dari zakat? Dan orangnya udah nggak punya kerjaan lagi, sudah bangkrut total habis-habisan. Tinggal aset satu-satunya apa? Rumah itu. Gini Mas Riko, boleh diambilkan dari uang zakat nggak? 500 juta loh. Gimana? Kenapa? Ya, asetnya dijual dulu, melunasi. Laku 3 miliar loh. 500 untuk melunasi. Yes, masih sisa 2,5 kan belikan rumah kan masih dapat. Ya, masih dapat loh. Nah, seperti ini nggak layak untuk diambilkan dari uang zakat. Artinya dia masih bisa ngiguhke ya bahasa kita ya. Dengan aset yang dia miliki itu untuk apa? Ya, untuk dia melunasi hutang-hutangnya. Itu yang dimaksud al-gharimin. Lebih-lebih kalau itu untuk maslahat orang banyak, contohnya maslahat orang banyak ini, ada dua pihak yang bertikai. Ya, dua pihak kaum muslimin yang mereka bertikai, bersengketa, sehingga sampai terjadi pertumpahan darah. Kemudian datang pihak ketiga yaitu orang baik itu ingin mendamaikan. Cuman nggak bisa damai karena di situ ada sengketa yang memang harus ada yang ngalah itu. Sementara mereka berdua nggak mau ngalah. Itu. Ya ini kan milik kita, itu kan milik kita. Ini kita punya bukti lah. Kami sudah meninggali 7 turunan gitu. Ya, akhirnya nggak ada yang mengalah. Ya sudah, berarti ini gini aja yang mengklaim kamu dicarikan lahan. Mau nggak kira-kira carikan lahan? Ya kalau tinggal nempati ya nggak apa-apa, tapi kalau harus beli ya kita nggak punya uang gitu ya. Ya, orang seperti ini kan mendamaikan dua kelompok yang bertikai itu, ya kan? Maka boleh diambilkan dari uang zakat. Ya, bisa diambilkan dari uang zakat untuk menyelesaikan pertikaian itu. Paham? Ya, itu termasuk apa? Ketika orang yang terjerat hutang karena usia dia pinjem ya kan, ada pihak kreditor yang mau meminjami, dia beli lahan seharga misalnya 3 miliar misalnya ya, 3 miliar untuk menyelesaikan konflik itu, karena itu kaitannya dengan nyawa dan mungkin sudah terjadi pertumpahan darah berkali-kali gitu loh. Karena pertikaian yang nggak kunjung selesai. Sementara juga pemerintah belum ada solusi kan gitu. Maka ketika ada seseorang yang berbuat baik sampai dia sampai dia berhutang ya kan. Kemudian ternyata dia tidak bisa melunasi hutangnya tadi, maka boleh diambilkan dari uang zakat. Seperti itu. Ini termasuk gharim, ya, termasuk orang yang terlilit hutang untuk maslahat orang banyak. Yang keenam, yang ketujuh, wa fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Para ulama memutlakan kalimat fi sabilillah di sini adalah untuk perang.
Jadi untuk peperangan di jalan Allah, baik ya untuk diberikan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah dan juga digunakan untuk peralatan ya operasional jihad fisabilillah, membeli senjata, obat-obatan, ya, logistik makanan, ya, dan lain sebagainya keperluan perang. Maka itu bisa diambilkan dari zakat. Itu. Jadi sebagian ulama memutlakkan kata fisabilillah ini adalah perang, hanya untuk perang. Selain perang nggak boleh. Bangun masjid nggak boleh. Bangun pesantren nggak boleh. Kayak gitu. Jadi dimutlakkan kepada apa? Jihad fisabilillah itu dengan perang. Fisabilillah itu perang. Kemudian sebagian ulama memasukkan jihad fisabilillah adalah tolabul ilmi. Tolabul ilmi, nyantri misalnya. Itu termasuk jihad, bahkan lebih utama daripada jihad dengan pedang. Karena jihad pertama itu jihad dengan ilmu, dakwah. Lah ya. Maka para penuntut ilmu itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Maka bisa dialokasikan zakat untuk mereka. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Jadi para penuntut ilmu syar'i boleh diberikan zakat ketika mereka memang betul-betul membutuhkan untuk diberi zakat. Ya. Termasuk untuk membangun fasilitas-fasilitas pengembangan ilmu. Misalnya apa? Madrasah. Ya, madrasah. Maka itu dimasukkan pada fisabilillah. Seperti itu. Yang jelas untuk ilmu. Ya, untuk pengembangan ilmu. Kalau masjid kan belum tentu untuk ilmu, kan kadang untuk ibadah. Tok, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa itu. Tapi kalau madrasah itu kan jelas untuk belajar. Gitu. Kalau madrasah kan jelas untuk belajar. Seperti itu. Itu yang keberapa? Itu yang ke-8 Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil ini adalah orang musafir yang kehabisan bekal dan tidak ada orang yang menghutangi dia. Ya. Artinya apa? Orang musafir ini nanti ada dua kondisi. Kalau dia memang di daerah dia, di rumahnya itu tidak ada uang sama sekali, berarti termasuk fuqara wal masakin. Langsung dikasih, nggak usah banyak tanya, itu masuk fuqara wal masakin dan Ibnu Sabil, ya kan? Yang kedua, Ibnu Sabil yang kaya dia punya duit, tapi di ATM hilang, ya kan? Dan di situ tidak ada ATM untuk narik juga, gitu kan? Dan dia nyari orang yang dihutangi nggak ada. Kalau masih bisa berhutang, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Dia bisa pinjam dan ada yang digunakan untuk mengganti nanti kalau sudah pulang. Maka nggak boleh mengambil zakat. Itu kalau kondisinya dia orang yang kaya. Tapi kalau dia kondisinya nggak kaya, ya bisa langsung dikasih karena termasuk fuqara wal masakin. Nah, kalau orang kaya bagaimana? Ketika memang sudah nggak ada, maka dia boleh mengambil zakat seperlunya, tidak sampai kaya raya. Jadi seperlunya dia pulang ke tempat asalnya. Itu pun sebagian ulama mengatakan setelah nanti sampai di rumah, dia dianjurkan untuk bersedekah senilai uang yang diambil tadi dari zakat itu. Jelas? Seperti itu. Jadi seperti utang yang ngambil zakatnya itu. Wallahu a'lam. Itu 8 golongan. Terus wa yajuzul iktisaru ala wahidin minhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin
wa yajuzu al-iqtisaru ala wahidin minhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim muttafaqun alaih. Wa yajuzu apa yajuzu? Dan boleh mencukupkan, al-iqtisar itu mencukupkan ala wahidin minhum, ya, pada satu golongan dari mereka. Artinya apa? Zakat ini tidak perlu diratakan, ya, tidak perlu diratakan kepada 8 golongan. Artinya melihat skala prioritas mana yang harus dicukupi terlebih dahulu. Sehingga boleh dalam hal ini apa? Memfokuskan pada satu kelompok, misalnya apa? Fuqara wal masakin. Sampai mereka betul-betul apa? Di daerahnya itu tercukupi kebutuhannya. Dan kadarnya berapa? Ya, kadarnya itu sampai dia apa? Ya berkecukupan selama 1 tahun. Selama kebutuhan 1 tahun. Karena zakat ini kan muternya setahun sekali tuh. Maka ketika memberi zakat ya secukup dia selama 1 tahun. Misalnya seorang satu keluarga ini kebutuhannya per bulan untuk kebutuhan pokoknya itu 2 juta misalnya. 2 juta. Dia hanya punya uang 500. Dia kerja cuma dapat 500. Glek rosok dan lain sebagainya itu kan. Ya boleh dikasih 1,5 atau 2 juta. Ya kan? Per bulannya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Dilihat nanti 1 tahun berikutnya bagaimana ekonominya. Ada perbaikan atau tidak. Jelas ya? Jadi kebutuhannya itu 1 tahun per tahun. Karena apa? Zakat itu muternya 1 tahun sekali. Lah nanti kalau cuma dikasih 1 bulan, lah sing 11 bulan gimana? Jelas? Sehingga di sini dianjurkan ya kepada para pemimpin atau penguasa yang mengelola zakat itu memperhatikan betul. Sehingga kebutuhan pokok mereka ya, pokok saja, tidak usah kebutuhan yang tidak pokok, misalnya kuota ya kan. Kuota itu kebutuhan pokok nggak sekarang? Ya sebenarnya pokok, tapi kan nggak pokok banget. Artinya orang itu tidak ada kuota kan ya orang mati tuh jadi. Ya kan? Nggak mati toh. Gitu. Kan nggak madorot banget gitu loh, nggak ada kuota ya. Ayo udah dicukupi yang kebutuhan pokoknya itu. Nah kalau di total ya SPP sekolah, kuota, pulsa listrik, lah itu kan ya Allah banyak sekali. Ya, jadi ya kebutuhan pokoknya saja ya, listrik mungkin kebutuhan pokok karena kaitannya dengan air. Ya toh? Masak nasi juga pakai listrik, ya itu mungkin bisa dianggarkan. Ya toh? Bisa dianggarkan. Berdasarkan sabda Nabi kepada Mu'ad, fa'inhum atau ukalidalik, jika mereka ahlul kitab itu wahai Mu'ad, mereka telah mentaatimu untuk yang perintah pertama tadi. Jadi pertama kan suruh untuk apa? Syahadat. Kalau mereka ikut, ajari sholat. Nah, kalau mereka sudah nurut, maka apa? Jika mereka sudah nurut terhadap engkau wahai Mu'ad terhadap hal itu, maksudnya apa? Perintah sholat. Jadi didaikai kepada perintah sholat. Fa'alimhum, beritahu mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan pada mereka sodakotan untuk membayar zakat tuqodu yang diambil min aghniyaihim dari golongan kaya di antara mereka, faturaddu lalu dibagikan ala fuqaraihim kepada kaum fakir yang ada di tengah mereka. Dari sini apa ikhwati fillah? Zakat di sini kata Nabi, ini hanya Rasulullah hanya menyebut satu,
faturadu ila fuqaraihim gitu loh. Tidak kepada apa? Amilina 'alaiha mu'allafati qulubihim, hanya menyebutkan satu saja. Ini menunjukkan apa? Boleh gitu loh. Jelas ya? Ya, menunjukkan di situ boleh. Zakat itu hanya dialokasikan pada satu golongan. Dan melihat skala prioritasnya. Selesai itu kelompok yang menerima zakat, sekarang kelompok yang enggak boleh menerima zakat. Wala tahilu zakatu li ghaniyin wala li qawiyin muktasibin wala li ali Muhammadin wahum banu Hashimin wa mawalihim wala liman tajibu alaihi nafaqatuhu waqta juryanihi wala likafirin. Artinya tidak halal zakat itu untuk orang yang kaya. Orang yang sudah berkecukupan tidak boleh mengambil zakat kecuali dengan kriteria di atas ya. Kecuali dengan kriteria di atas. Apa di antara? Mu'alafatu qulubihim atau ibnu sabil itu tadi. Amilina 'alaiha juga masuk. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wala liqawiyin muktasib. Tidak boleh juga kepada orang yang kuat fisiknya, muktasib dan berpenghasilan. Kuat tapi nggak punya pekerjaan ya dapat. Ini kuat, bisa kerja dan memenuhi kebutuhan pokoknya, meskipun nggak kaya. Apa bedanya goni dengan qawiyin muktasib? Kalau goni tadi turah-turah. Nek qawiyin muktasib ya orang dia apa? Pokoknya ya dia bekerja, yes bisa lumrah, dalam artian lumrah. Walaupun enggak bisa nabung gitu kan. Tapi apa? Kebutuhan harian, operasional harian itu cukup. Ya, meskipun omahe ya wis duwe omah ning koncone marmer ya urung gitu kan misalnya. Biasa, yang penting bisa ditempati. Itu namanya qawiyin muktasib. Ya, qawiyin muktasib. Yang ketiga, wala li ali Muhammadin. Ya, dan tidak boleh juga kepada keluarganya Nabi. Dalam artian di sini apa? Keluarga yang kerabat. Kalau istri-istri Nabi kan, istri-istri Nabi itu termasuk keluarga Nabi enggak? Nah, sini perhatikan. Wahum banu Hashim. Nah, yang dimaksud Ali Muhammad siapa? Mereka adalah Banu Hashim. Ya, Banu Hashim. Wa mawalihim. Ya, dan bekas-bekas budak mereka yang dibebaskan oleh Bani Hashim. Jadi ketika Bani Hashim membebaskan budak, maka budak yang dibebaskan Bani Hashim ini namanya apa ini? Maula, ya kan? Maulanya Bani Hashim. Sehingga walaknya kepada Bani Hashim. Ini tidak boleh diberi zakat dan sedekah. Tidak boleh diberi zakat. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wala liman tajibu, tidak boleh diberikan kepada orang yang tajibu alaihi, wajib atasnya nafaqatuhu, ya, nafkahnya, waqta juryanihi, ketika ketika apa? Pemberlakuan zakat tersebut. Artinya apa? Ketika pembayaran zakat tersebut. Maksudnya gini, ketika ada seseorang yang sudah memiliki harta mencapai nisab dan haul, kemudian dia ingin membayar zakat, maka zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang di dalam tanggungan dia. Misalnya anaknya, istrinya, orang tuanya yang nafkah hariannya itu dia tanggung.
Jelas? Termasuk tetangganya. Misalnya tetangganya miskin, tapi kehidupan sehari-hari yang nanggung dia. Pelayan dia misalnya, pelayan dia miskin. Cuman dia makan harian dan lain sebagainya yang nanggung kehidupannya dia, maka tidak boleh. Jelas? Seperti itu. Yang terakhir walali kafir. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir kecuali dengan syarat-syarat tadi. Dia ini apa? Mu'allafatu qulubuhum tadi. Gimana? Tinggal satu paragraf ini. Cukup ya? Cukup ya? Nanti dilanjutkan setelah lebaran ini, satu paragraf ini. Iya tak? Nah, pekan depan kan sudah Ramadan. Cuman Selasa, nanti malam terawih. Kalau sudah malam terawih, gimana? Selasa kan hari menunggu isbat ini. Ya kan? Ya mudah-mudahan masih bisa melanjutkan lagi insyaallah. Kalau enggak ya mungkin besok Kamis kita selesaikan satu paragraf ini enggak apa-apa. Tapi antum harus bawa fikih kalau besok. Ya, atau ya nanti kita lihat aja kalau Selasa masih ada pertemuan ya kita lanjut. Kalau enggak ya setelah lebaran enggak apa-apa. Nanti sambil diulang lagi ya. Maksudnya ini selesai sebenarnya kan tinggal nanti kita siam. Dulu karena puasanya maju ya, dulu selesai. Sebelum puasa ini kita siam selesai. Ya ini kan puasanya maju juga. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih pada al-zakat.